Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat, karena Dia adalah Tuhan sekaligus Juru Selamat bagi kita orang percaya. Kalau engkau percaya, engkau dan seisi ruang akan diselamatkan. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Mantap! 5 menit bersama dengan firman, kiranya kekuatan firman senantiasa menyertai kita. Dan kita berdoa, terima kasih biar ciri-ciri orang benar itu senantiasa mengikuti langkah-langkah hidup kami. Kami hidup dalam kejujuran, kebenaran, dan hidup dalam kehendak-Mu Bapa di surga, sehingga kami melakukan apa yang seharusnya kami lakukan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Pagi ini saya akan menyampaikan firman Allah. Saya ambil dalam Amsal 11 ayat yang ke-1 sampai dengan ke-4. Demikian bunyi firman Allah. Neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan, tapi Ia berkenan akan batu timbangan yang tepat. Jikalau keangkuhan tiba juga cemooh, tapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Pada hari kemurkaan harta tidak berguna, tapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Dan seterusnya sampai di situ. Puji nama Tuhan. Tema kita adalah ciri-ciri orang benar. Kita tahu ciri-ciri orang munafik, bahwa kalau dia berkata, dia berbohong. Wah, seperti sekarang janji. Akan ada janji-janji politik. Ya. Kalau dia berjanji, dia tidak tepati. Ya. Kalau sudah ya sudah. Ya. Kalau dia diberi amanah, dia hianati. Haleluya. Jadi itu ciri-ciri orang munafik. Tapi ciri-ciri orang benar, mari kita lihat. Kata firman Allah yang pertama adalah jujur. Jadi orang benar itu akan senantiasa jujur. Jujur untuk berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak, selebihnya berasal dari si jahat. Orang kau mau jadi calon DPR, calon apa? Calon presiden. Kalau kamu berkata ya, tidak, jangan kamu memutar-mutar. Itu namanya tidak jujur. Bagaimana orang yang tidak jujur dalam hidupnya akan memimpin sebuah bangsa yang besar? Perlu kejujuran. Jujur itu memang mahal. Jujur itu memang sulit dicari, apalagi di zaman sekarang ini, zaman now sekarang ini. Tapi saya mau katakan, ciri-ciri orang benar, Anda tidak bisa terlepas dari sifat jujur. Kalau Anda terlepas dari sifat jujur menjadi pembohong, maka Anda tidak akan pernah disebut orang benar. Yang kedua kata firman Allah adalah rendah hati. Jadi ciri-ciri orang benar itu yang kedua adalah rendah hati. Dia senantiasa mendahulukan orang lain, bukan memaksakan diri sendiri. Saya harus ini dan harus. Dan ketika kita terjadi persoalan bangsa ini, memang tidak ada yang dilanggar secara hukum. Tetapi kita melihat bagaimana proses hukum itu terjadi. Tapi apapun hasilnya sudah kita terima dan kita harus berjuang. Tapi saya mau katakan kepada kita, pemimpin itu harus rendah hati. Siapapun kita, apalagi kita orang percaya, harus rendah hati di hadapan Tuhan, di hadapan sesama. Tidak ada boleh kesombongan di situ, tidak ada boleh keangkuhan di situ. Dan kalau keangkuhan, orang-orang yang angkuh, dia akan menentang firman Allah. Dia akan merendahkan orang lain. Itu sifat-sifat orang angkuh. Jadi dia menentang kebenaran, dia merendahkan orang lain. Jadi orang lain tidak ada kemampuan apa-apa. Walaupun hanya berapa tahun, dianggap sudah hebat, lebih hebat dari orang yang telah berpengalaman puluhan tahun. Harus tetap rendah hati. Seorang pemimpin harus tetap rendah hati. Apalagi kita sebagai orang percaya, kita harus tetap rendah hati. Kalau kita mau melihat ciri-ciri orang benar, kita sudah bisa melihat. Yang pertama jujur, yang kedua rendah hati, yang ketiga kata firman Allah adalah tulus hati, ya. Apa adanya, bukan ada apanya.
Jadi orang yang tulus hati itu tidak neko-neko, tidak berpura-pura, tidak munafik, ya. Ingin tapi karena belum keluar tidak mengatakan diam-diam saja, tapi ingin sekali. Kalau orang-orang yang hebat itu adalah ya kalau tidak ya tidak. Tadi sudah saya bilang di depan, kalau iya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Selebihnya adalah berasal dari si jahat. Dan itu sebabnya kita sebagai orang percaya perlu memberikan teladan supaya kita tetap tulus. Kita hidup apa adanya, bukan ada apanya. Kalau hidup apa adanya, kita akan melakukan dengan segala ketulusan hati kita, bukan karena motif-motif yang salah, bukan karena motif-motif yang tidak benar, bukan karena hal-hal yang tidak menyenangkan, ya. Tetapi kita memang tulus, kita memang apa adanya kalau kita melakukan segala pekerjaan itu, bukan karena mendapatkan iming-iming jabatan, iming-iming ini, iming-iming itu, karena sudah hebat. Yang terakhir kata firman Allah adalah bahwa murah hati, ya. Jadi orang yang rendah hati, orang-orang benar, ciri-ciri orang benar itu adalah yang pertama dikatakan jujur, rendah hati, lalu kemudian tulus hati, apa adanya, bukan ada apanya, lalu kemudian murah hati. Murah hati, ketika kita baca ayat 44 itu membuat 4. Pada hari kemurkaan harta tidak berguna, tapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Jadi, ayat yang ke-17 kita lihat, ayat yang ke-17, murah hati. Ayat yang ke-17, demikian bunyinya. Orang yang murah hati berbuat baik kepada dirinya sendiri, tapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Jadi artinya begini, kalau kita murah hati kepada orang lain, sebenarnya kita sedang menolong diri kita. Kalau kita menolong orang lain, sebenarnya kita sedang menolong diri kita. Kalau kita menjahati orang lain, sebenarnya kita sedang menjahati diri kita sendiri. Kalau kita sedang menipu orang lain, sebenarnya kita mau orang lain supaya menipu kita. Satu kali pasti akan terjadi. Dan itu sebabnya saya mau katakan, ciri-ciri orang benar ini mari kita miliki dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, karena kita tidak bisa terlepas dari ciri-ciri orang yang benar. Karena dengan ciri-ciri, dengan hidup kita mengenal tanda-tanda. Kalau tadi kita katakan tadi bagaimana tanda-tanda orang munafik, dan kita tidak mau menjadi orang munafik, tapi kita mau menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama kita. Dan milikilah sifat jujur, milikilah rendah hati, milikilah tulus hati, dan milikilah murah hati di dalam kehidupan kita. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, biarkan kami menjadi orang-orang yang jujur, orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang tulus, orang-orang yang murah hati sepanjang hidup kami. Karena dengan berbuat demikian kami sebenarnya sedang menolong diri kami untuk naik lebih tinggi. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus saya bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Biarkan pagi ini kita beraktivitas tentunya bersama dengan Tuhan, dan jangan biarkan Roh Kudus itu ada di luar, dan biarkan Yesus ada dalam hati kita, Roh Kudus ada dalam hidup kita untuk selama-lamanya. Mantap, mantap, mantap.